Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik, sehat semua ya? Nah sekarang kita memulaikan ibadah kita. Adik-adik di rumah yuk, semuanya sikap posisi duduknya yang manis. Kita mau memuji Tuhan, nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Yuk kita sama-sama pujikan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali datang bersekutu. Tuhan, terima kasih atas hari yang baru, Tuhan sudah berikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin ada yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Tuhan kiranya berkati di usianya yang baru ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, jadikan anak yang pandai, yang takut akan Engkau dan membanggakan orang tuanya. Begitu juga mungkin ada yang sakit Tuhan, Tuhan kiranya menyembuhkan lewat obat-obatan yang mereka minum, makanan yang mereka konsumsi. Biar adik-adik kami Tuhan boleh beraktivitas kembali dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman. Biarlah apa yang disampaikan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk sama-sama kita saksikan. Halo adik-adik, gimana keadaan kalian? Gimana kabarnya? Semakin sehat? Semakin luar biasa? Yuk, berarti hari ini kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nanti sama-sama membaca di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yohanes. Tapi sebelum itu, Mbak Usi ada satu cerita. Mbak Usi mau cerita tentang kancil. Di sini ada yang pernah tahu tentang kancil nggak? Kancil apa ya? Kancil itu seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, adik-adik, pada suatu hari, kancil di sini kancilnya agak nakal adik-adik. Dia suka menjahili teman-temannya. Teman-teman kancil di hutan ada siapa aja? Ada singa, ada kerbau, ada harimau, ada rusa, ada kuda, dan banyak lagi teman-teman kancil. Suatu hari, kancil melihat sekumpulan rusa. Pernah lihat rusa nggak? Rusa itu seperti ini. Ada yang punya tanduk dan ada yang juga yang nggak punya tanduk. Jadi, suatu hari, kancil mendekati sekumpulan rusa. Dia mau menggodai rusa adik-adik. Dia berlari sambil berteriak, "Awas ada singa! Awas ada singa!" Terus rusa pada berlarian adik-adik. Mereka ketakutan, kemudian mereka berlarian sampai ada yang jatuh ke dalam jurang. Bayangkan, gara-gara kancil cuma mau mempermainkan rusa, mau menggoda mereka, sampai ada rusa, anak rusa yang jatuh ke dalam jurang. Kemudian kancilnya gimana? Merasa bersalah nggak? Enggak adik-adik. Si kancil malah ketawa kecik-kecikan sendirian. Hahaha, syukuri, dia bilang kayak gitu. Kemudian di tengah perjalanan, kancil melanjutkan perjalanan. Dia melihat sekumpulan binatang kerbau. Pasti kalau kerbau semuanya tahu ya. Di dekat sini banyak yang punya kerbau. Jadi kancil melihat sekumpulan kerbau adik-adik. Dia juga punya pikiran jahat lagi. Aku mau menjahili mereka. Dia mau kembali berteriak-teriak sambil pura-pura ada singa di belakangnya. Si kancil dengan nakalnya dia lari mendekati kumpulan kerbau sambil teriak,
singa, akhirnya kumpulan kerbau itu pada lari berhamburan adik-adik. Mereka saling tubruk-tubrukan, bahkan sampai ada yang terjatuh. Keinjek-injek temannya. Gara-gara apa? Gara-gara mereka takut kalau singa beneran datang dan menerkam mereka. Tapi tahu enggak? Ternyata nggak ada singa, ternyata nggak ada siapapun di situ. Si kancil sambil ketawa cekikan meninggalkan kerbau sambil berlarian. Mereka kena tipu, kata si kancil. Akhirnya suatu hari kumpulan kerbau tadi bertemu dengan kumpulan rusa. Mereka saling bertemu, kemudian mereka cerita, "Bo kerbau, kamu tahu enggak? Kalau kemarin itu aku digodain sama kancil. Kancil teriak-teriak minta tolong, katanya ada singa, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sampai ada anakku, anak rusa yang jatuh ke dalam jurang." Terus si kerbaunya juga bilang, "Rusa, kemarin aku juga digoda sama si kancil. Kancil juga lari-lari sambil teriak, 'Awas ada singa, awas ada singa.' Ternyata tidak ada siapa-siapa. Sampai ada temanku yang jatuh, kesakitan, keinjek-injek temannya yang lain, saking takutnya mereka." Waktu si kerbau dan rusa sedang berbicara tentang kancil dan mereka merasa kesel, sedih, marah, tiba-tiba adik-adik, kancil kembali teriak-teriak dari kejauhan mendekati mereka. Dia sambil teriak-teriak minta tolong. "Tolong, tolong, aku dikejar singa, tolong." Kira-kira gimana? Kerbau sama rusa mau nolongin enggak? Enggak, karena mereka ngerasa mereka udah ditipu sama si kancil. Jadi mereka berdua, "Udah diemin aja, paling dia juga cuma pura-pura," kata si rusa. Akhirnya kumpulan kerbau dan kumpulan rusa tidak peduli sama teriakan minta tolong kancil. Padahal si kancil tadi benar-benar sedang dikejar singa, dan dia akhirnya karena tidak ada yang nolongin, dia akhirnya diterkam singa. Akhirnya dia dimakan singa. Akhirnya si kancil mati adik-adik. Kira-kira di sini dia mau yang kayak kancil nggak? Nggak ada ya. Ternyata adik-adik, berbohong itu nggak bagus. Berbohong itu merugikan diri sendiri. Kayak si kancil tadi, karena dia sering berbohong dan menjahili teman-temannya, akhirnya dia kena imbasnya adik-adik. Akhirnya dia kena akhirnya dia dimakan beneran sama si singa. Awalnya dia cuma pura-pura, awalnya dia cuma berbohong. Ternyata dia kena imbasnya adik-adik. Dia kena batunya. Nah, kita nggak boleh kayak si kancil yang suka berbohong, yang suka nakalin temennya, yang suka jahili temennya. Tapi kita harus belajar dari firman Tuhan yang tadi mau kita baca di kitab Yohanes 1. Di kitab Yohanes 1, ya sama-sama diambil Alkitabnya, kita buka. Kita mau belajar dari Bapak Yohanes. Di kitab Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Mbak Usi bacakan ya. Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang ke dalam dunia. Dilanjutkan nanti bisa sama-sama dibaca di rumah dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Nanti bisa dibaca di rumah masing-masing ya. Jadi Yohanes gak seperti kancil yang suka berbohong. Waktu itu Yohanes dikira Mesias adik-adik. Banyak sekali orang yang mengatakan, Yohanes kamu adalah Mesias, kamu adalah penyelamat dunia. Apakah Yohanes bilang, ya aku Mesias? Enggak. Yohanes gak pernah ngajarin kita untuk berbohong. Yohanes selalu bilang bahwa aku bukan Mesias, kata Yohanes. Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Yohanes gak pernah mengakui di depan para imam kalau dia adalah Mesias, tapi dia selalu menyatakan kebenaran, dia berkata jujur, dan dia menjadi saksi Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhanlah Sang Mesias. Yuk adik-adik, kita mau belajar seperti Pak Yohanes yang mau berkata jujur, yang mau menjadi terang saksi Kristus, yang gak asal menggunakan mulut kita untuk kebohongan, tetapi mau menjadi terang saksi Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran. Di sini siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang jujur? Angkat tangan. Banyak sekali ya. Yuk, yang mau jadi anak jujur, kita mau
sama-sama lipat tangan kita mau satukan hati kita, tutup mata kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami, Engkau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang jujur Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak suka nakal Tuhan, yang tidak suka berkata-kata tidak benar. Kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus melalui perbuatan-perbuatan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, ajari kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih tadi adik-adik firman Tuhannya? Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau memujikan Tuhan sekali lagi ya. Kita akan nyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau doa penutup ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah sertai. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberikan kami kesehatan anak-anak tempat ini. Buat orang tua kami juga, saudara-saudara kami, buat juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami ya Tuhan, sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh bertemu lagi minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami ya Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian ibadah sekolah minggu kita hari ini ya adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.